Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda serta anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ayah dan bunda serta anak-anak ibu senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mengingat hari ini kita masih keadaan pandemi, maka dari itu hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Namun kita tidak libur ya, melainkan kita melaksanakan home learning, yaitu belajar dari rumah. Maka dari itu ayah dan bunda dimohon untuk selalu mengingatkan putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak gurunya. Nah, sudah untuk anak-anak ibu sudah siap belum untuk memulai pembelajaran hari ini? Jika sudah siap untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Masih tema 2 subtema 2 ya. Nah, kita mulai pembelajarannya. Nah, di sini di pembelajaran 4 ada yang namanya bermain peran. Hari ini di kelas Bini akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Ya, itu salah satu manfaat dari hewan. Nah, di sini ada tampilan sama di buku kalian juga ada di halaman 83, yaitu judulnya adalah Anak Gembala dan Serigala. Karena di sini temanya bermain peran, jadi ada yang berperan sebagai orang kampung 1, ada yang berperan sebagai orang kampung 2, sebagai anak gembala, orang kampung 3, narator, nah, serta tuan anak gembala. Namun karena mengingat kondisinya seperti ini, kita tidak mungkin melakukan sesama teman ya. Namun kalian bisa mencobanya di rumah dengan ayah atau bunda atau keluarga yang ada di rumah ya. Di sini kalian bisa melihat di yang nomor pertama di bawah judul anak gembala ada yang namanya narator. Apa sih itu narator? Nah, di sini ibu akan menjelaskan narator adalah orang yang bercerita. Nah, di sini tugasnya ada yang bercerita. Nanti orangnya itu membacakan cerita ini, ya. Nah, yang melakukan peran adalah tuan anak gembala. Nah, siapa nih yang berperan sebagai tuan anak gembala? Nah, jadi dalam bermain peran ada yang bertugas sebagai narator ya. Narator fungsinya adalah untuk membacakan sebuah cerita. Itu peran dari narator ya. Di sini bisa kalian lihat di halaman 83, nanti dibaca untuk berlatih kalian lancar berbicaranya ya. Jadi kalau bermain peran itu nadanya pun harus benar-benar seolah-olah kalian sedang melakukan terjadi hal pada kalian ya. Contoh di sini, anak gembala, ada serigala tolong. Nah, kalian membacanya tidak datar tetapi ada intonasinya. Ada serigala, serigala, tolong. Nah, jadi ada intonasinya seperti itu ya. Nah, ini nanti kalian baca dengan menghayatinya dengan benar. Nah,
ini masih ada lanjutannya. Nah, jadi dan terakhir pun juga diawali oleh narator dan terakhir juga diakhiri oleh narator. Nah, di sini hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing. Nah, ini perhatikan gambarnya, ada kucing. Ciri-cirinya berkaki 4, kemudian berbulu dan bersikap manja pada tuannya, apalagi mau minta makan ya. Suka ngusel-ngusel di kaki manusia. Nah, ini ciri-ciri dari hewan kucing. Selanjutnya kelinci. Nah, di sini pernah lihat kelinci atau jangan-jangan ada yang memelihara kelinci. Nah, di sini kelinci berkaki 4 ya, jalannya melompat dan suka makan sayuran. Telinganya bagaimana? Telinganya dia panjang ya. Nah, bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri khususnya, namun manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Misal, Beni memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Kemudian Aryo Bimo sifatnya itu baik hati, suka menolong. Nah, itu sifat dari manusia ya. Kalau fisik itu rambutnya ikal, rambutnya lurus, kemudian warna kulitnya putih. Nah, itu ya kalau fisik. Untuk saat ini kita belajar tentang sifat. Sifat-sifat, ingat ya, pembelajaran yang kemarin, sifat-sifat yang baik itu harus kita tiru atau kita lakukan. Nah, di sini tuliskan 4 sifat dari anggota keluargamu. Nah, yang tengah diisi nama dan yang bagian luar diisi dengan sifat-sifat anggota. Nah, di sini nama. Nanti kalian bisa lihat di halaman 87. Ini tugas pertama kalian. Di sini diisi nama, misal ayah. Ayah tulis ya. Ayah rajin bekerja. Ayah lucu. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini kalau misalkan ada adik, tulis adiknya. Tapi sifatnya sifat, mudah-mudahan sifatnya yang baik-baik ya, agar hidup kita juga lebih baik lagi. Nah, paham ya tugas yang pertama ini? Ibu ulangi, ini adalah nama, kemudian yang ini adalah sifatnya. Digambar dan diwarnai yang cantik biar lebih menarik lagi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada hewan kucing dan kelinci. Nah, sekarang ada hewan kanguru. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Nah, di sini kanguru gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Nah, di sini sudah disebutkan ciri-ciri dari hewan kanguru ya. Kemudian lanjut, kita ke pembelajaran yang kelima. Tahukah kamu domba? Nah, ini domba nih. Domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut lagi bermain peran dongeng anak gembala dan serigala. Nah, ini masih ada tentang bermain perannya yang tadi kita pelajari. Nah, ini disusun, nanti ditulis sama kalian halaman 91, tugas yang ketiga ya. Tugas yang ketiga atau yang kedua, ibu lupa nih. Nah, tugas selanjutnya yaitu susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat
pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Jadi ini kalian tulis jadi ini kalian tulis terlebih dahulu, kemudian setelah kalian tulis, kalian buat kotak, nah diisi ya, diisi disusun yang sudah menjadi kalimat yang benar. Itu tugas selanjutnya ya. Lanjut. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kalian tuliskan sikap-sikap baik yang telah dilakukan. Nah, ini apa nih sikap baik yang pernah kalian lakukan? Ini yang baik-baik ya. Yang baik-baik ditulis di sini sama kalian. Nah, ini tidak usah sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Kita fokus diri kita terlebih dahulu, melakukan apa yang terbaik yang sudah kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, agar sikap baik ini selalu melekat di diri kita. Contoh, sikapnya apa? Suka menolong. Saya pernah menolong adik yang terjatuh dari sepeda, misalnya seperti itu ya. Dibuat 1, 2, 3, 4, 5 sikap baik saja. Ibu percaya lebih dari 5 bahkan kalian bisa melakukan sikap-sikap yang baik. Namun karena keterbatasan jadi cukup 5 saja ya. Namun tidak hanya 5 sikap baik yang dapat kalian lakukan, sehingga banyak pahala yang dapat kalian dapatkan ya. Nah, di sini tugas selanjutnya itu buatlah percakapan yang menceritakan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada teman. Ya, di sini nanti kalian buat percakapannya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, di sini nanti ditulis apa di sini nanti? Ada Ari, kemudian ada Raffi. Nah, itu yang pernah kalian lakukan dengan perbuatan yang baik. Selalu kita tanamkan perbuatan yang baik untuk kita ya. Ini kemudian masih matematika sifatnya itu pertukaran ya. Kalau di sini 5, di sini di belakang 7, berarti di sini ya di sini 7, di sini angka 5. Posisinya hanya bertukar. Yang tadinya 5-nya di belakang, nah 5-nya dipindahin jadi di depan. Itu tugas terakhir dari Ibu ya. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Ibu ucapkan mohon maaf jika ada kekurangannya. Ibu percaya dan Ibu yakin materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Maka dari itu tanamkan sikap-sikap yang baik pada diri kalian agar kalian juga dapat disenangi oleh setiap orang ya. Ayah dan Bunda, saya ucapkan terima kasih karena sudah selalu mendampingi putra-putrinya di rumah, selalu sabar dan selalu menciptakan hal-hal yang positif dan menyenangkan dalam pembelajaran. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.